Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang ke-1 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 12 ayat 5-6. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan mau memakai diri kita, ditulis oleh Charles Stanley. Sahabat suara kasih, definisi sukses di mata dunia sangat berbeda dengan definisi sukses menurut standar Tuhan.
Misalnya sudah lumrah, jika seorang pendeta dianggap berhasil memimpin gerejanya, apabila jumlah jemaat terus meningkat. Menurut dunia, semakin banyak jemaat gereja, maka seorang pendeta dinilai berhasil menjadi seorang pemimpin. Sayangnya, ukuran kesuksesan seorang pendeta menurut standar Tuhan, justru hanya terletak pada kerendahan hati untuk taat. Jadi jumlah jemaat yang terus meningkat, belum tentu menjadi tolak ukur dari kesuksesan pendeta. Begitu pula dengan kita, setiap orang punya ukuran kesuksesan yang berbeda-beda. Beberapa orang Kristen, mungkin punya pekerjaan yang dampaknya bisa dilihat orang lain. Jadi mereka punya kesempatan untuk menunjukkan hasil pekerjaannya secara terbuka. Sementara yang lainnya melayani Tuhan secara diam-diam dan tidak terlihat. Tuhan sendiri menjanjikan para pengikutnya hadiah sesuai dengan tugas yang ditetapkan kepada masing-masing orang. Roh Kudus sendiri yang membantu kita untuk mengerjakan panggilan tersebut, sehingga kita bisa mengerjakannya dengan usaha terbaik kita. Apapun pekerjaan yang sudah dipercayakan, tidak akan ada artinya tanpa campur tangan Tuhan. Kita perlu Tuhan menghembuskan kehidupan atas pekerjaan yang kita lakukan. Dengan kata lain, Dia sendiri yang bekerja melalui pekerjaan kita. Dia yang memberi kita tugas, keterampilan, dan pertumbuhan. Sahabat Suara Kasih, karena itulah Tuhan pantas mendapat semua kemuliaan. Kita diberkati hanya untuk menjadi bagian dari rencananya. Kita adalah wadah yang dipakai Tuhan. Karena itu, kita harus bersyukur atas apapun yang Dia capai melalui kita. Dan dengan memberikan Dia semua pujian, kita tidak perlu merasa dikalahkan dengan rasa kecewa. Sebaliknya, terlepas dari apapun situasinya, kita percaya Dia bisa mencapai tujuannya. Marilah kita renungkan, jadi mari memberikan Tuhan penghormatan atas karya penciptaan, pengudusan dan penyertaan-Nya. Tuhan menciptakan kita semua untuk tugas-tugas khusus dalam memajukan kerajaan-Nya. Dia mau memakai hidup kita, dan mengizinkan kita untuk meraih tangan-Nya. Jadi mari berikan pujian atas semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu.
segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.